Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Fahris. Saya perwakilan dari kelompok C. Beserta rekan-rekan saya ada Mas Danan, ada Kang Sandi, ada juga Bu Yayu. Kemudian pada presentasi kali ini kami akan coba memaparkan terkait etika dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk studi khususnya, kita akan membahas terkait pengadaan iklan di Bank BJB tahun 2024. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih inti dari case yang akan kita bahas pada malam hari ini? Kurang lebih seperti ini alurnya. Yang pertama ada terkait manipulasi anggaran pengadaan iklan. Kemudian yang kedua ada kerjasama fiktif dengan agensi iklan. Selanjutnya kelemahan pengawasan internal. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan. Dan yang terakhir yaitu tujuan politis atau pribadi. Kurang lebih 5 poin ini yang menggambarkan apa namanya kasus ini kami coba presentasikan kepada rekan-rekan semua. Oke, baik, kita coba lebih mendalam terkait kasusnya. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 ya, kasus ini mencuat pada tahun 2024 ya. Jadi bukan progres apa sebetulnya. Kasus ini mulai berlangsung dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dan mencuat di tahun 2024 seperti itu. Jenis pelanggarannya adalah korupsi pengadaan iklan ya. Kemudian modusnya alias apa yang dilakukan. Ya, yang pertama ada markup biaya iklan, kemudian penunjukan langsung, dan pada tender yang biasanya kalau ada dengan nilai nominal tertentu pasti harusnya ada tender seperti itu. Tapi ini kasusnya penunjukan langsung. Kemudian ada pembayaran iklan fiktif. Ya, kemudian kerugian negara itu ditaksir kurang lebih ada sekitar 222 miliar rupiah. Ya, kemudian pelanggaran etika yang dilakukan adalah konflik kepentingan, penyalahgunaan kepentingan, pelanggaran prosedur, dan kurangnya transparan. Untuk lebih detailnya lagi akan rekan saya yang menyampaikannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fahris. Saya lanjutkan untuk faktor penyebabnya yaitu yang pertama lemahnya sistem pengawasan internal. Audit internal yang tidak efektif memungkinkan transaksi mencurigakan lolos tanpa deteksi. Kemudian tidak adanya kontrol berlapis untuk penggunaan dana besar di divisi pemasaran dan iklan. Selanjutnya yaitu pengawasan oleh komisaris dan pemilik saham tidak optimal. Selanjutnya yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Di antaranya yaitu oknum pejabat termasuk direktur utama menggunakan posisinya untuk menyetujui kerjasama yang tidak transparan. Kemudian keputusan pengadaan tidak melalui proses tender terbuka, tapi lebih ke penunjukan langsung yang rawan kolusi. Kemudian yang ketiga faktor penyebabnya yaitu kolusi antara internal dan vendor. Di antaranya yaitu ada kerjasama yang tidak sah antara pegawai Bank BJB dan agensi periklanan tertentu. Kemudian dana iklan tidak sepenuhnya digunakan sesuai tujuan, tetapi dibagikan sebagai fee atau keuntungan pribadi. Kemudian yang keempat yaitu motif keuntungan pribadi dan non-budgeter. Sebagian dana disalurkan untuk keperluan di luar anggaran resmi atau non-budgeter. Kemungkinan termasuk suap, gratifikasi, atau biaya politik. Selanjutnya yaitu keuntungan pribadi menjadi motivasi utama bagi banyak pihak yang terlibat. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Di antaranya yaitu proses pengadaan iklan yang tidak dilakukan secara transparan, tidak ada keterlibatan pihak ketiga yang independen dalam verifikasi, kemudian laporan realisasi iklan tidak di cross check dengan output sebenarnya. Misalnya yaitu iklan tidak pernah tayang tapi dicatat seolah sudah tayang. Kemudian yang keenam yaitu minimnya deteren efek atau efek jerak. Di antaranya yaitu hukuman dan pengawasan atas kasus serupa sebelumnya tidak cukup memberikan efek jerak sehingga praktik lama terus berulang. Baik, Mas Andi saya bisa lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Danan. Izin untuk penyebab pelanggaran etikanya. Yang kami temukan ada empat penyebab pelanggaran etika. Yang pertama adalah dari faktor individu sendiri, terus kemudian faktor organisasi, yang ketiganya adalah faktor kepemimpinan, dan keempatnya adalah faktor lingkungan sosial dan politik. Nah, untuk solusi dari permasalahan yang kita angkat eh, dari kasusnya Bank BJB, yang pertama adalah satu, penguatan etika dan integritas individu. Ya, pelatihan etika berkala.
pelatihan dari pelatihan etika berkala adalah mewajibkan seluruh pegawai, terutama pimpinan, mengikuti pelatihan etika dan integrasi secara berkala agar nilai-nilai itu tertanam dan tidak sekedar formalitas. Kemudian adanya sertifikasi etika untuk jabatan strategis, yaitu pejabat kunci perlu melewati uji etik sebelum menjabat, semacam fit and proper test atau etika selain teknis. Kemudian yang poin keduanya adalah reformasi budaya organisasi. Dari poin dua ini, yang pertama adalah membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, yaitu untuk mendorong keterbukaan data dan proses dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Kemudian, zero tolerance terhadap pelanggaran etika, yaitu tegas terhadap setiap pelanggaran termasuk pemecatan atau pelaporan ke aparat hukum jika perlu, tanpa pandang bulu. Selanjutnya adalah etika leadership atau kepemimpinan beretika, yaitu pimpinan harus menjadi role model, menunjukkan bahwa integritas lebih penting daripada keuntungan sesaat. Untuk poin selanjutnya, poin 3 adalah perbaikan sistem dan prosedur, digitalisasi dan otomatisasi proses pengadaan, yaitu kurangi intervensi manual dengan sistem digital yang transparan, kemudian misalnya untuk procurement dengan pelaporan real time. Selanjutnya untuk perbaikan sistem dan prosedur adalah audit etika independen, yaitu bentuk tim audit etika independen yang terpisah dari struktur internal, bisa melibatkan pihak eksternal atau NGO anti korupsi. Selanjutnya adanya whistleblower system yang aman dan terlindungi, yaitu sediakan mekanisme pelaporan rahasia dan aman bagi karyawan yang mengetahui praktik tidak etis dengan perlindungan hukum yang jelas. Untuk poin selanjutnya, poin 4 adalah penegakan hukum dan sanksi. Sanksi tegas dan terbuka. Dari sanksi tegas yang terbuka itu yaitu penindakan terhadap pelaku harus disampaikan ke publik sebagai bentuk transparansi dan different effect atau efek jera. Selanjutnya, restitusi dan pemulihan kerugian negara, yaitu upaya agar kerugian keuangan akibat pelanggaran etika dikembalikan melalui jalur hukum. Untuk poin terakhir dari solusi yang kami rangkum, poin 5-nya adalah evaluasi dan pemantauan berkelanjutan, yaitu ada review kode etik dan SOP secara berkala. Jangan biarkan aturan stagnan, kode etik dan kebijakan internal harus dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Kemudian KPI etika dalam penilaian kinerja. Integrasikan indikator etika ke dalam Key Performance Indicator atau KPI, bukan cuma target keuangan atau operasional. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Jadi sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh ketiga rekan saya bahwa sebetulnya kasus pengadaan iklan di BJB ini tentunya ya dikarenakan penyalahgunaan wewenang dan kerjasama yang tidak tidak bersifat integritas begitu kan ya antara pejabat bank dan ataupun pihak agensi iklannya atau si vendor. Nah, dari pelanggaran 409 miliar eh ini hanya digunakan sesuai dengan aturan, tapi sisanya itu diduga sebagai tindakan korupsi. Nah, akibatnya tentunya kita dapat pahami bahwa negara dirugikan sekitar 222 miliar. Nah, kita dapat melihat bahwa ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya integritas, dan buruknya etika kerja dalam suatu organisasi. Penanganan tegas dan perbaikan sistem sangat penting agar kejadian rupa tidak berulang. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, kasus pengadaan iklan di BJB ini menegaskan bahwa sebetulnya telah ada aturan yang diberlakukan, baik itu Perpres nomor 16 ataupun atas revisiannya di nomor 12 tahun 2021 atau serta turunannya di SMAP ISO 37000. Nah, ini sebetulnya tidak menjadikan jaminan bahwa sebetulnya peraturan-peraturan ini dapat diikuti. Nah, hal-hal yang kami berikan tadi di atas sebagai solusi-solusi itu dapat menjadi
jawaban atas lemahnya suatu sistem di suatu perusahaan. Terutama BJB ini adalah merupakan bank yang terafiliasi juga dengan pemerintah. Nah, sehingga digitalisasi yang biasa pun juga tentunya itu juga tidak cukup, bahkan harus mungkin ada dilengkapi dengan blockchain management. Nah, eh, besarnya kerugian negara tentunya ini juga memperlihatkan bahwa pentingnya SMAP ini untuk diikuti oleh setiap perusahaan, begitu kan ya, agar tindak penyuapan ini dapat dicegah dan diidentifikasi pada aktivitas sebelumnya. Nah, melalui pembelajaran kasus ini, Bapak dan Ibu sekalian, kami dari kelompok C mengajak untuk kita semua dapat memperkuat komitmen terhadap integritas tentunya, akuntabilitas, budaya anti korupsi demi menciptakan ekosistem pengadaan yang bersih, profesional, dan sustainability. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.